Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini kita menyaksikan dua peristiwa yang luar biasa dan menggetarkan hati. Seorang pejabat datang kepada Yesus dan bersujud, memohon agar Yesus menghidupkan kembali anak perempuannya yang baru saja meninggal. Dan seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun, diam-diam menyentuh jubah Yesus. Percaya bahwa sentuhan kecil saja cukup untuk menyembuhkan. Dua pribadi yang berbeda, satu orang berstatus pejabat, yang lain seorang wanita sakit yang mungkin dianggap najis oleh masyarakat. Namun keduanya memiliki satu kesamaan, yakni iman yang menggerakkan mereka untuk bertindak. Sungguh menakjubkan. Yesus, Putra Allah, bergerak karena iman seorang manusia. Iman sang pejabat itu bukan hanya dalam hati, tetapi ia wujudkan dengan tindakan. Datang kepada Yesus, bersujud dan meminta sesuatu yang sangat besar, membangkitkan anaknya yang sudah mati. Bayangkan keberanian dan kerendahan hatinya. Ia bisa saja dicemooh oleh orang-orang sekitarnya, tetapi demi kasih kepada anaknya, ia melangkah dalam iman. Saudara-saudari, perempuan yang menderita pendarahan tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya berpikir, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Ia bertindak diam-diam, mungkin karena malu atau takut ditolak. Tetapi Yesus tahu dan ia berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Seringkali kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Kita merasa terlalu berdosa, terlalu lemah, dan terlalu hina. Tapi Injil hari ini mengajarkan bahwa Yesus tidak melihat status atau kekuatan, tetapi melihat iman yang tulus dan harapan yang mendalam. Bahkan satu sentuhan kecil yang penuh iman bisa mengubah segalanya. Saudara-saudari, ketika Yesus berkata bahwa anak perempuan pejabat itu hanya tidur, orang-orang menertawakannya. Mereka sudah pasrah pada kematian. Mungkin mereka seperti kita yang kadang terlalu cepat berkata, "Sudah tidak bisa, sudah terlambat, sudah habis harapan." Tetapi Yesus datang bukan hanya untuk menyembuhkan, tetapi untuk membangkitkan yang mati, untuk membangkitkan iman yang padam, cinta yang beku, dan harapan yang retak. Saudara-saudari, dunia kita hari ini penuh dengan para peratap profesional, mereka yang selalu melihat sisi buruk, sinis, dan pesimis. Tapi Yesus mengajak kita untuk menjadi saksi kehidupan dan pembawa harapan. Iman bukan hanya perasaan dalam hati, iman adalah keberanian untuk melangkah. Seperti sang pejabat, kita perlu datang dan bersujud. Seperti perempuan yang sakit, kita perlu mengulurkan tangan walau dengan gemetar. Seperti Yesus, kita juga dipanggil untuk membangkitkan orang lain dari luka dan keputusasaan. Hari ini Yesus bertanya kepada kita, "Beranikah engkau percaya dan bertindak?" Semoga kita menjawab dengan tindakan, bukan sekedar kata-kata.
Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda